upload modulnya di e-learning, silakan dibuka masing-masing kalian. Kemudian juga siapkan juga laptop sama VirtualBox-nya, sama elementary OS-nya. Ya ini kegiatan kita hari ini saya rekam, nanti akan saya upload di e-learning karena akan lebih banyak praktikumnya. Bisa kalian ulang-ulang selain pada pertemuan ini. Oke, saya akan share screen-nya. Ini elementary, kemudian kita masuk ke modulnya terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang perintah dasar command line sistem operasi pada Linux. Di sistem operasi Linux ini kita untuk perkuliahan sistem operasi akan lebih banyak menggunakan sistem operasi Linux. Tapi sistem operasi Linux itu sebenarnya banyak, ya. Distribusi Linux-nya banyak. Di sini ada Ubuntu. Saya tahun kemarin pakai Ubuntu namanya. Yang sekarang pakai Elementary OS karena lebih ringan. Ya, Elementary OS lebih ringan, bisa untuk laptop yang 1 giga, RAM-nya 1 giga pun sebenarnya masih bisa Elementary OS. Tapi kalau kita pakai VirtualBox agak berat jadinya. Jadi makanya saya install-nya menggunakan Elementary OS. Jadi, dan penggunaan sistem operasi tersebut kita tidak banyak menggunakan GUI atau graphic interface-nya. Nanti akan banyak menggunakan yang namanya command line. Command line ini adalah antarmuka atau tampilan yang hanya menggunakan teks gitu. Ya, mungkin kalau di sini di elementary ini tampilannya lumayan bagus, tapi ini lumayan ringan, tapi kita nanti lebih banyak menggunakan terminal namanya. Di elementary ini namanya terminal, kalian bisa akses ada application dan pilih terminal. Di sini kita akan menggunakan ini, ya. Kembali ke modul. Kita akan menggunakan sistem operasi Linux. Ya, makanya saya minta menggunakan VirtualBox kemarin. Untuk tujuan perkuliahan kita itu menggunakan perintah-perintah dasar, informasi user, kemudian format instruksi pada sistem operasi Linux, kemudian menggunakan perintah-perintah dasarnya. Jadi yang saya sebut tadi adalah command line. Command line, jadi command line. Jadi di sini ada interface. Jadi tampilan untuk command line. Jadi maksudnya adalah tampilannya hanya tidak ada klik-kliknya nanti, ya, tidak ada proses untuk klik-klik. Jadi kalian akan mengetik perintahnya tersebut command dalam satu line setiap perintah. Oke, kemudian sebentar, command line kalau pengertiannya di sini, ya, antarmuka berbasis teks yang mengizinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan sistem melalui baris perintah atau disebut dengan command line interface. Jadi biasanya kita menjalankan sebuah aplikasi gitu, kita gunakan kalau kayak saya klik Acrobat Reader, ini berarti kita menjalankan aplikasi Acrobat Reader. Kalau kita jalankan kalkulator, berarti saya menjalankan aplikasi kalkulator. Tapi di command line kita harus tahu aplikasi apa atau program apa yang ingin kita jalankan di sini. Harus ketik. Kalau di sini ada banyak sebenarnya di Linux untuk menjalankan aplikasi sebenarnya juga bisa menggunakan icon-icon seperti ini atau aplikasi seperti ini. Tapi ini terbatas, tidak bisa untuk sistem administrasi. Jadi kita nggak bisa
eee, menjalankannya kalau misalnya install aplikasi akan lebih cepat dari sini. Kemudian untuk setting, network, jaringan, kalian akan lebih mudah menggunakan command line. Kemudian nanti jika kita mau mempartisi hard disk atau nanti kalian jadi network administrator atau yang ngurusin jaringan komputer di sebuah perusahaan, itu akan lebih banyak menggunakan command line. Ya, untuk sebenarnya banyak misalnya saya mau ngelihat isi dalam dari folder ini, ls. Ya, saya mau ngopi file gunakan cp, command cp. Kita akan lebih banyak ngelihat teks seperti ini ya. Oke, kita baca di sini dulu. Jadi di sini terbuka berbasis teks mengizinkan pengguna untuk melakukan mudah. Command line interface akan memberikan akses yang lebih untuk melakukan perubahan pada sistem yang digunakan. Jadi aksesnya akan lebih banyak. Ya, dari command line saya bisa lihat file yang di hidden dalam sebuah sistem operasi ls-al. Ini yang titik-titik ini adalah file yang di hidden. Ya, ini di home, filenya ada di sini. Kalau yang dokumen, download, ini email, salah saya. Files, ya yang nggak di hidden yang ini. Nah, ini dokumen, download, musik, pictures, public, template, videos. Tapi yang di hidden, yang di hidden ada banyak sebenarnya. Ya, ada file instalasi di situ, file session, lokal, ya, yang pokoknya yang titik-titik ini biasanya kalau di Linux itu adalah file yang hidden. Di Android sebenarnya juga seperti ini. Ada banyak file hidden. Kalian coba cari di Android, buka pakai Linux-nya juga bisa pasti kelihatan. Oke, tapi saya nggak terlalu banyak, jarang sih ngoprek Android kecuali kalau nge-flash saja, nge-flash sistem operasinya. Ya, kalau sempat nanti kita coba ya buat sistem operasi Android sendiri gitu. Nggak terlalu susah karena source code-nya itu bisa di-download sendiri di internet. Kalau kalian mau buat Android kalian sendiri, itu source code-nya udah banyak di internet. Nggak terlalu susah, ya. Kalau source code ya, kalau yang untuk yang sudah jadi pun udah banyak, tapi kalau mau buat sendiri ada juga kalau Android. Sama seperti Linux, source code-nya atau kode program dari Linux ini banyak di internet ada. Elementary OS ini ada source code-nya. Ya, Ubuntu ada, Android pun juga ada. Yang nggak ada ya Windows, nggak ada. Nggak akan ada, kalian carilah kalau ada orang share source code dari semua operasi Windows, karena itu dijual harusnya. Nggak dijual, ya source code di Windows nggak dijual. Yang dijual malah Windows-nya. Oke, kita kembali ke mana modulnya tadi. Linux memberi hak akses penuh untuk melakukan kontrol kepada sistem yang digunakan. Kalau kita menggunakan command line, hak aksesnya akan penuh di situ. Asal kalian tahu password-nya, ya. Makanya pada saat kita instalasi itu ada password-nya. Kalau di Windows, kalian install Windows-nya, kemudian ada password, uh, memang ada misalnya kalian install pakai password, tapi kalau kalian bisa buka Windows-nya, sudah masuk ke Windows-nya, kalian mau install apapun bisa. Kalau nggak di-setting harus administrator, ya, kalau di Windows. Kalau di Linux, kita mau install apapun, kita harus tahu password-nya, gitu. Kalau di Windows juga bisa dibuat seperti itu, tapi harus di-setting terlebih dahulu, gitu, ya. Jadi harus ada 2 user kalau di Windows jadinya, harus ada admin,
harus ada user biasa. Kalau di Linux dia udah otomatis. Dan setiap pemakai Linux harus mempunyai nama login, ini udah pasti, yang sebelumnya harus didaftarkan pada administrator sistem. Nama login umumnya dibatasi 8 karakter nih. Ya, kemudian jadi untuk menjalankan terminal tadi itu menggunakan bash shell namanya pada Linux. Kemudian sebuah sesi Linux terdiri dari login. Jadi di dalam kita menggunakan Linux itu ada sesinya sudah login, kemudian bekerja pada shell, kemudian atau menjalankan aplikasi, kemudian logout, berarti ya logout. Tergantung pada shell yang digunakan, tapi kebanyakan menggunakan bash shell. Kemudian format untuk instruksi atau menjalankan perintah menggunakan terminal itu ada nama instruksinya, ada option atau pilihan, ada argumennya. Ya, ada 3 biasanya, ada 3. Tapi bisa 2 juga, minimal 2, tapi biasanya optionnya ada 3. Kemudian pilihan adalah option yang dimulai dengan tanda min. Biasanya menggunakan tanda min. Kemudian argumen dapat 0, 1 atau beberapa argumen. Jadi dia bisa ls saja. ls ini kalau di Windows itu dir. Di Linux ls kita mau ngelihat di folder apa aja yang di dalam home. Kalau ini tampilannya di home. ls. Kemudian mana? Nah, ini ls min a. Berarti optionnya adalah min a. ls ini adalah sebuah instruksinya atau komennya. Min a ini adalah optionnya dan tanpa argumen. Jadi dia menampilkan ls min a saja. Untuk melihat maksudnya ini apa, kalian bisa gunakan namanya di dalam Linux ini udah ada manualnya sebenarnya. Saat kalian install Linux, kalian udah ada manualnya. Jadi untuk melihat kegunaannya apa, ya sebenarnya bukan ini aja, ada banyak sebenarnya. Mau ngelihat kegunaannya apa, kalian harus tahu dulu perintah komennya apa, ini ls. Ya, ls berarti mau bacain, tapi harus ngerti bahasa Inggris juga sih, man ls. Tuh ini manual dari penggunaan ls-nya tadi. ls min a berarti don't ignore entire starting with titik. Jadi dia akan menampilkan semua folder yang ada sama semua file kecuali file yang ada titiknya. Berarti file yang di hidden nggak ditampilkan. Gitu. Ya. Kemudian mana ini ls min a, kemudian ls/bin tanpa option. Jadi di sini tadi ls ini perintah atau komen, min a ini adalah option. Nah, sedangkan di sini ls tanpa option tapi menggunakan argumen. Jadi tampilkan semua folder yang ada di folder bin/bin namanya. Ini bisa ditampilkan. Gitu. Kalau di sini ada 3 argumen. Jadi ls ini perintah, komen, argumennya bisa lebih daripada 1. Gitu. Ya, dia berarti ini artinya ls atau menampilkan file folder yang ada di folder bin, kemudian folder etc dan folder usr. Kemudian ada contohnya lagi ls ini optionnya min l ya, min l/usr. Berarti min l ini adalah artinya kalau di sini long list, kalau di sini kita bisa lihat, atau kalau yang mau yang lebih mudah, biasanya bukan man, ls min help. Min help kita bisa lihat di sini L nih.
use long list format. Ya, long list format maksudnya ls tadi apa perintahnya slash bin, bin semuanya long list. Oh tadi belum pakai min l ya, ls min l ini belum menggunakan long format, ini min l slash bin. Nah, ini baru menggunakan long listnya. Jadi semua file yang ada di folder bin itu ditampilkan permissionnya, kemudian usernya, ya, kemudian grupnya, kemudian tanggal modify-nya, gitu. Itu, jadi lengkap. Nanti ini akan lebih banyak dipelajari di minggu depan. Kita untuk hari ini lebih banyak perintah dasarnya terlebih dahulu. Kemudian ini min ls, min l, usr ini sama aja, satu option saja. Yang tadi ini ls ya menampilkan nama foldernya min la slash bin slash etc. Jadi kalau yang ini menampilkan semuanya termasuk file folder yang di hidden ya, ls min la. Jadi dua option, tadi kan min a dan min l digabung menjadi satu, minnya nggak usah dua. Sebenarnya juga bisa dua, sama aja. Contohnya ls min l min a slash bin. Itu bisa juga. Ya. Ada yang tapi untuk lebih singkatnya ls min la. Kelihatan semuanya, jadi yang folder-folder yang di hidden akan kelihatan. Oke, kembali lagi ke modul. Kemudian ada yang namanya manual. Jadi setiap Linux apapun itu biasanya sudah ada dokumentasi untuk manualnya, ya. Sudah ada dokumentasi untuk manualnya. Apapun itu Linux-nya. Jadi jika kita ingin menjadi sistem administrator, jadi setelah tujuan kalian bisa mempelajari sistem operasi itu adalah nanti setelah lulus dari sistem operasi ini, salah satu tujuan dari pekerjaan yang bisa kalian tuju itu adalah sistem administrator namanya. Jadi sistem administrator ini pekerjaannya adalah yang ngurusin sistem. Sistem di sini maksudnya adalah ya misalnya ada sistem operasi dari sebuah bagaimana dia memformat misalnya sebuah sistem operasi di perusahaannya ada 100 komputer, tapi dia bisa manage semuanya dengan sistem operasi yang sama, kemudian isinya sama, kemudian setting semuanya sama dengan mudah. Gitu. Nggak harus kalau biasanya mungkin udah banyak di sini yang bisa install ulang sendiri, ya sudah bisa buka web berwirausaha, install ulang, servis komputer. Tapi kalau dengan sistem administrasi 100 komputer bisa di-manage dengan sedikit perintah menggunakan terminal ini bisa. 100 komputer bisa di-manage atau mungkin bisa beberapa komputer itu nggak perlu diinstal, cuma menggunakan virtualisasi atau cloud seperti itu. Ya, jadi untuk memahami itu semua, kalian harus bisa membaca manual dari Linux. Karena kalau pengguna Windows itu biasanya
penggunanya user personal kebanyakan, ya, user personal. Oke, biasanya kalau Windows, kenapa saya menggunakan Linux? Karena Windows itu biasanya kebanyakan yang menggunakan itu adalah personal. Google aja itu menggunakan Linux pastinya. Ya, Google itu menggunakan Linux, tapi dia buat Linux-nya sendiri gitu. Dia nggak mau pakai Linux yang sudah ada, nggak mau pakai Windows, nggak mau pakai macOS. Mungkin pegawainya pakai. Tapi kalau untuk enterprise, untuk perusahaan, biasanya kebanyakan, apalagi perusahaan-perusahaan IT ya, itu menggunakan Linux. Ya, website yang kalian akses itu biasanya menggunakan Linux kebanyakan. Ya, YouTube itu tempat sistem operasinya itu Linux. Ya, kebanyakan itu menggunakan Linux. Apalagi untuk server. Ya, server biasanya menggunakan Linux. Jadi yang lebih banyak uangnya biasanya yang menguasai pekerja yang lebih menguasai sistem operasi Linux biasanya. Karena Linux ini biasanya lebih pengguna Linux yang paham tentang Linux biasanya sangat sedikit. Karena memang peminatnya dari dulu nggak terlalu banyak. IT sekarang itu ngelihatnya ya yang banyak digunakan aja biasanya. Kalau Linux ini biasanya emang sangat jarang digunakan, ya, sangat jarang digunakan. Jadi itulah untuk menguasainya harus yang saya ajarkan mungkin nggak terlalu banyak, ya, masih dasar-dasarnya. Tapi kalau kalian bisa membaca manual ini akan lebih baik lagi. Ya, Linux menyediakan manual, jadi kalian bisa buka dari VirtualBox-nya. Dari VirtualBox kalian bisa buka. Jadi di situ ada manual dan cara penggunaan manualnya pun harus ada cara penggunaannya. Menggunakannya dari sini, ya, man. Tentunya kita akan menggunakan perintah man. Man, perintah apa? Untuk mau ngelihat petunjuk untuk menggunakan apa di sini. Ya, man ini adalah perintah atau sebuah program. Sebenarnya man ini sebuah program. Ya, man ini adalah sebuah program yang disimpan di dalam Linux, ya, dan bisa dijalankan, ya. Tapi dijalankannya hanya bisa dari terminal man. Kemudian perintah apa? Misalnya saya mau melihat manual untuk menggunakan cara instalasi aplikasi di dalam sebuah sistem operasi. Kalau dalam Linux. Nah, untuk instalasi aplikasi di elementary caranya adalah nama perintahnya adalah apt. Karena dia adalah Debian. Ya, Debian maksudnya di sini adalah sistem operasi Linux yang distribusinya Debian. Yang mana apt. Di sini, nah, apt provide a high level command line interface for package management system. Nah, jadi untuk instalasi di Linux harus menggunakan package management system, walaupun sebenarnya di Linux juga bisa instalasi menggunakan app center di sini atau Play Store. Kalau di Google Play Store, ya. Kalau di Google menggunakan namanya Play Store. Kalau di Linux juga ada namanya app center. Itu gitu, kembali ke sini. Nah, untuk menggunakan ini ada banyak yang bisa dibaca di sini, ya. Nah, banyak. Sebenarnya ini bisa dijadikan buku. Bisa dijadikan buku kalau yang pintar bahasa Inggris mungkin kalau ada yang berminat mau buatkan saya buku gitu bisa, ya. Sebenarnya kalau kalian ada yang berminat mau buat buku sistem operasi, saya berani kalau bukunya bagus, yakin bisa buat buku yang bagus, saya bisa kasih nilai A gitu.
dari sini. Tapi ya tergantung kalau ada ya. Sama ini belum pernah ada yang bisa. Kalau yang bahasa Inggrisnya bagus, bisa translate dari buku-buku yang sudah ada. Bisa dijadikan modul untuk teman-teman atau adik-adik di semester depan gitu. Kalau sementara sampai sekarang saya masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk menggunakan MAN ini, setelah masuk ke MAN di modul kan ada Q, ada perintah Q itu untuk keluar dari MAN. Jadi saya pencet Q, saya akan keluar ya. Saya masuk lagi ke MAN APT-nya. Nah, untuk enter di situ baris ke bawah, baris per baris. Kalau spasi untuk ngelihat per halaman. Ini cuma perintah petunjuk penggunaan yang biasa. Kemudian B kembali ke atas satu halaman ya, B dan spasi. Jadi gunakan naik turun B spasi. Sebenarnya ini bisa dipelajari sendiri sih. Kemudian untuk pencarian apa yang kalian mau nyari kata-kata di sini bisa configuration, klik slash configuration. Jadi semuanya, nah ini kalian dapat nih kata-kata configuration-nya. Jadi semuanya menggunakan teks ya, nggak ada klik-kliknya di sini ya. Mau untuk melakukan pencarian harus pakai slash, klik slash gitu ya. Atau pencarian mau turun, mau naik ke atas harus menggunakan keyboard jadinya. Jadi nggak banyak menggunakan mouse ya di sini. Kemudian ada N untuk meneruskan pencarian string sebelumnya. Itu bisa ngelihat kayak N, bisa dicoba-coba ya nanti. Tapi saya yakin mahasiswa kebanyakan kurang suka membaca manual seperti ini. Maunya ya ngelihat di YouTube kebanyakan. Ya kalau mau ngelihat di YouTube nggak masalah juga, sama aja. Oke. Di dalam manual itu dibagi atas bab-bab. Ya ada banyak. Di situ ada user comment sini. Ada user comment, ada system call-nya. Ini system call nanti akan kita pelajari, library call-nya, device, file format, game, dan yang lainnya. Nah, ini cuma dasar teorinya. Untuk lebih memahami command line interface ini, di sini ada beberapa perintah bisa dicoba sambil saya mencobanya juga. Ada perintah-perintah dasar dari Linux ya. Jadi saya coba juga di sini. Yang pertama itu ada ID, ini terlalu kecil. Saya besarkan. Ini maximize. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kita mulai dari yang pertama itu adalah ID. Jadi di sini ada percobaan utama melihat ID. Jadi ID ini itu melihat semua user grup yang ada di Linux. Jadi yang ada di Linux ini sebenarnya username-nya bukan cuma satu ya. Jadi ada UID, ada group ID, kemudian ada grupnya, ada adminnya, ada untuk CD-ROM-nya, ada penggunaan CD-ROM, ada ID-nya lagi. Kemudian sudo ini untuk administrator tertinggi. Ini kalau kita mau melihat user di dalam Linux ini. Jadi di dalam kalau di perusahaan biasanya ada banyak user nantinya. Kalau misalnya kita mengelola sebuah server itu kan terkoneksi untuk beberapa PC nanti. Tapi komputer-komputer yang terkoneksi untuk server tersebut pasti ada grupnya nanti, ada username-nya nanti. Nah, di dalam server itulah nanti kita akan bisa
mengelola semua usernya. Pokoknya ini ID, mau ngelihat ID-nya seperti ini. Kemudian untuk melihat tanggal saat ini, gitu ya, date, bisa itu. Ya, ini masih yang dasar-dasarnya, date, kemudian melihat kalender, ya, call di 9, apa tadi, 9. Jadi ini sebenarnya nggak harus dihafal, ya 2020. Misalnya September 2020, ya. Kemudian kalender dalam 1 tahun. Gitu. Jadi di sini yang nggak harus buka, kalau kita mau lihat kalender kan di sini nih, kalender, cari dulu, baru kebuka nih kalendernya. Kalau cuma mau ngelihat tanggal sih nggak perlu buka ini, kecuali kalian punya schedule di sini baru, ya. Di sini pun sebenarnya juga bisa ngelihat schedule, tapi ada perintah-perintahnya. Kal kal min hal. Ini ada perintahnya semuanya, ya. Optionnya apa, kemudian year, month, year, atau bulan, tahunkah, ya. Ini ada contoh yang lainnya, ya. General option, min J, min month, year. Jadi kita bisa baca untuk lebih jelasnya di month, ya, apa, min H untuk apa, min J untuk apa, ya, mon untuk apa, O untuk apa, P untuk apa, baru kita bisa gunakan. Tapi kalau nggak bisa, susah sepertinya ngelihat di manual, bisa cari di internet udah banyak, ya. Kemudian kita lanjutkan, kemudian melihat identitas dari, sebuah PC, ya. Hostname, ini identitas saya menggunakan PC-nya Daniel VirtualBox. Yang tadi itu tuh maksudnya yang di sini, ya, PC kita, komputer kita itu apa. Ya, karena kita menggunakan VirtualBox, semuanya pasti VirtualBox di sini, ya. Yang lihat hostname dari mesin atau alat yang digunakan atau PC yang digunakan. Kemudian uname, username-nya, uname, Linux, ya. Kemudian melihat username min A. Nah, ini melihat, coba man uname, print system information. Jadi melihat sistem information-nya. Kalau tadi melihat PC-nya aja, kalau ini ngelihat, saya jarang juga sih gunakan ini. Saya langsung, main ini uname min A. Kita menggunakan Linux, kemudian menggunakan PC-nya VirtualBox, kemudian ini kernelnya, ini namanya kernelnya, ya, kernel sebenarnya Linux itu ya ini, ya. Linux itu ya ini sebenarnya yang paling intinya. Di Android pun juga pasti ada ini. Kemudian di sini juga ada jam berapa, ya, hari apa, gitu ya. Kemudian juga ada saya menggunakan yang 64 bit kah, ya kan? Sini. Ini lisensinya. Jadi Linux itu menggunakan lisensi GNU Linux. Lisensinya open source dan bisa didistribusikan, bisa di copy paste. Kecuali kalau Windows nggak boleh di copy paste license-nya. Kemudian lanjut, ini nantilah, karena sepertinya 1 menit lagi bakalan mati nih itunya,
Zoom-nya. Nanti bisa lanjut join lagi langsung setelah terputus. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke yang percobaan berikutnya? Ada? Gimana? Ada pertanyaan? Ya? Halo? Gimana? Pak, Kenapa? saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, Rizkina. Itu kan yang percobaan keempat, Pak, lihat siapa yang sedang aktif. Jadi yang di dalam Linux itu ada lebih dari satu orang ya, Pak? Yang mana tuh? Yang Percobaan yang keempat. keempat. Melihat siapa yang sedang Siapa aktif. saja yang sedang aktif. Bisa aja. Ya, bisa aja. Nanti kita Berarti coba. dalam satu Linux itu bisa lebih dari satu orang, Pak? Bisa. Karena dia bisa dalam sebuah jaringan, misalnya mengakses ke server, kemudian username-nya